Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para petani semua, khususnya kelapa sawit kali ini. Pada kesempatan kali ini kami akan survei sebetulnya atau membahas suatu perlakuan teknik budidaya kelapa sawit, yaitu pada tanaman TBM. Tanaman TBM ini salah satu kuncinya keberhasilan adalah melakukan kastrasi. Melakukan kastrasi. Bagi yang belum pernah melihat video ataupun informasi mengenai kastrasi, akan kami sampaikan sebagai berikut di belakang saya ini. Kastrasi adalah membuang bunga kelapa sawit. Nah, karena kelapa sawit itu adalah monosius, dalam satu tanaman terhadap ada bunga jantan maupun bunga betina, makanya yang dibuang adalah bunga jantan dan bunga betina. Sejak mulai keluar bunga, jadi biasanya kelapa sawit itu umur 12 bulan itu sudah mulai keluar bunga. Bahkan ada yang melaporkan 9 bulan, ada yang 10 bulan. Prinsipnya adalah setelah keluar bunga. Nah, jadi bunga jantan maupun betina dibuang. Kemudian sampai kapan? Sampai umur biasanya 24 bulan. Nah, 24 bulan. Nah, ini kenapa alasannya nanti pada umur 30 bulan, nah itu sudah bisa dipanen yang sebenarnya. Nah, sudah dipanen sebenarnya karena sudah memenuhi syarat untuk masuk di pabrik kelapa sawit. Nah, kemudian tujuannya apa? Yang tujuannya. Tujuannya adalah untuk memacu pertumbuhan vegetatif dulu. Supaya bonggolnya besar, tanamannya besar. Sehingga nanti pada waktu 30 bulan itu buahnya sudah minimal 4 kilogram. Sehingga bisa diterima di pabrik kelapa sawit. Karena kalau tidak dikastrasi, itu menyebabkan buahnya menjadi kecil-kecil. Karena apa? Memacu ke arah pertumbuhan generatifnya. Vegetatifnya juga tidak full vegetatif. Ini kastrasi. Kemudian banyak juga yang menanyakan kastrasi dilakukan kapan. Nah, jadi sejak mulai keluar bunga, ya karena pelepah dan bunga itu keluarnya setiap bulan, ya setiap bulan. Rotasinya setiap bulan. Nah, jadi setiap bulan di kastrasi. Jangan sampai terlambat. Nah, kalau terlambat sudah jadi buah, energinya sudah itu tadi besar, sehingga yang diharapkan memacu pertumbuhan vegetatif tidak tercapai tujuannya. Nah, karena sudah terlanjur menjadi buah. Jadi manfaatnya selain itu nanti juga tanaman menjadi bersih, kelembabannya berkurang, dan akan mengurangi penyakit-penyakit ikutan seperti penyakit busuk buah marasmius. Nah, ini kalau ini dilakukan manfaatnya ada yang lain. Tetapi dengan adanya kegiatan kastrasi yang merupakan kunci keberhasilan perawatan kelapa sawit di TBM, tetapi menurut pengamatan saya itu petani jarang melakukan. Petani jarang melakukan. Ya, ini kenapa ya? Nah, ini perlu kita ketahui, kenapa petani jarang melakukan. Jadi mungkin para pekebun petani yang belum melakukan ini bisa menjawab apa survei kami ini. Yang pertama, tidak tahu manfaatnya.
Karena ini menurut saya ya banyak ini yang tidak tahu manfaatnya karena mungkin sebagian besar ini kemungkinan mohon nanti dijawab. Karena banyak yang menanyakan ke kami, Pak, kami sudah umurnya 5 tahun, tidak pernah saya kastrasi, boleh enggak ya kan gitu. Ada yang 3 tahun, perlu dikastrasi lagi enggak ya? Karena saya enggak pernah melakukan. Nah, baru tahu ini ada kastrasi. Jadi itu poin pentingnya gitu. Ya karena kalau tanamannya masih meskipun 5 tahun masih kecil ya ya perlu dilakukan untuk bersihkan. Tetapi kalau udah gede ya dilakukan kegiatan yang lain yang sudah syarat. Misalnya kegiatan agronomis yang lain, misalnya pemupukannya dan sebagainya. Kemudian mungkin karena yang alasan yang kedua ini, mungkin karena kelapa sawit itu nanamnya mudah, makanya ya kegiatan-kegiatan lain malas lah kan gitu. Nggak perlulah Pak itu, karena apa? Ditancapkan aja hidup, nanti hasilnya juga berbuah. Itulah kelapa sawit terkenal dengan bandelnya gitu. Jadi nggak usahlah Pak, kami malas. Nah, itu misalnya. Kemudian yang ketiga itu alasannya mungkin ekonomis. Nah, Pak, tanah saya agak luas ya Pak itu apa kebunnya. Nanti kalau saya mempekerjakan orang atau dikerjakan sendiri pasti tambah biaya. Tambah biayanya untuk kegiatan yang lain dulu Pak, kan gitu. Untuk beli bibit misalnya. Jadi tidak kami lakukan karena akan menambah biaya. Nah, itu yang mungkin rangkuman 3 pilihan ini yang kemungkinan kenapa petani jarang melakukan kastrasi ini. Nah, ini tolong untuk mempertajam jawaban kami, mohon bisa diisi di kolom apa namanya chat di video ini. Oh, saya pilihannya karena ini gitu. Terima kasih pemirsa, mudah-mudahan bincang-bincang ringan ini bermanfaat bagi petani atau pekebun kelapa sawit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.